Subuh dengar bangun lah, jangan tidur lagi ya, bangun terus. Mandi. Kok mandi lah coba. Dingin enggak, mandilah. Enggak dingin itu, mandilah. Nafsu kita bilang ini enggak dingin itu, mandi. Nanti kita rasakan sholat subuh tuh yang mandi sama enggak mandi. Enggak mau. Karena perintah Nabi kalau bangun tidur suruh cuci tangan dulu. Jadi bukan cuci tangan, mandilah bagusan ya. Kenapa suruh Nabi cuci tangan? Itu lewat kaji kita ya. Karena tak tahu kau di mana tangan kau nginap, kata Nabi. Siapa yang tahu tangan yang nginap di mana? Kalau udah tidur. Tahu aja? Nggak tahu lagi. Tangan kalau kita udah tidur, tangan ini perhatikan lagi tidur. Tapi orang lah istri awak tengok. Kalau istri tengok suami, dia tidur tengok iya, jadi bangun nih. Tangannya tidur apa enggak? Membuktikan cakap saya ini tidur apa enggak? Enggak tidur ya. Dia tempat gawat-gawat aja itu. Kalau kita lagi sadar, kita kalau ngaruk-ngaruk pun ala kadar aja gitu ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula awal waktu Isya itu, kapan sih masuk waktu Isya? Yaitu tatkala lenyaplah sapak yang merah. Maghrib kan ada sapak yang merah itu, hilang itu masuk Isya lah itu ya. Kan ada cahaya merah masih kan, nah, masih waktu maghrib tuh. Hilang sapak yang merah itu, masuklah Isya. Dan akhir waktunya hingga fajar shadiq. Sampai terbit fajar besok subuh lah ya. Setelah Isya. Jadi sholat yang paling panjang waktu Isya. Sahdan adalah waktu Isya itu 7 waktu. Pertama fadilat, yaitu awalnya. Kedua waktu ikhtiar, yaitu hingga sepertiga malam. Waktu ikhtiar itu ya. Yang pertama. Ketiga waktu jawad, harus ya. Lagi tiada karahah, tidak makruh ya. Yaitu hingga terbitlah fajar kijib. Fajarnya 2 macam, ada fajar kijib, ada fajar shadiq. Fajar kijib ini belum masuk subuh. Kalau kita ke laut, fajar kijib ini dia lurus aja gitu ke atas, garis lurus, bisa kita senter terus kena. Itu fajar kijib. Belum masuk subuh itu. Fajar kijib atau fajar dusta namanya ya. Terkira lenyap dari itu. Nah, fajar dusta namanya itu ya. Jadi kalau orang kadang-kadang ngaji kadang enggak, fajar kijib lah itu ya. Kalau di waktu fajar shadiq ini masih ada waktu apa? Sholat saja. Bisa. Udah masuk subuh. Udah masuk subuh. Tolong kita dulu ya. Kalau udah fajar shadiq udah subuh udah, habis lah ya. Tengok kita yang balik apa, Roni. Keempat, waktu jawad serta karhiyah yang waktu harus dan makruh, yaitu daripada fajar kijib hingga fajar shadiq, antara dua tuh. Itu namanya sudah makruh ya, serta makruh, harus serta makruh. Kelima, waktu ujur. Itulah kaji kita yang lalu. Waktu ujur itu seperti orang jamak ya, waktu ujur. Keenam, waktu darurat. Waktu darurat ini pas-pasan. Inilah gunanya untuk ilmu nih ya. Kalau misalnya waktu udah sedikit lagi udah habis, tinggalkan yang sunat-sunat. Maka wajiblah kita ketahui mana yang sunat, mana yang wajib dalam sholat. Mesti tahu kita. Sunat pun ada 2 macam, ada sunat abad, ada sunat hay'ah. Sunat tinggalkan. Jangan nanti gara-gara sunat tinggal yang wajib. Itu bukan sholat ini. Kalau kita cerminkan dalam kehidupan cukup pedoman kita di situ. Kalau berumah tangga, sholat berjamaah. Kalau sendiri, sholat sendiri. Cukup jadi itibar kita di situ ya. Karena sholat kalau tidak ada tumak ninah tidak sah ya kan. Maka dalam hidup ini masih ada tumak ninah. Pikir dulu. Udah ini, tumak ninah dulu sebentar. Jangan gara-gara sunat tinggal yang wajib.
Ini gunanya ngaji itu. Subuh pun gitu, kalau sudah lewat subuh, udah tinggal sedikit lagi, udah 6 lewat 10. 6 lewat 15 habis subuh tuh. Kalau baru bangun. Nah, ngambil wudhu pun sekali sudah itu. Kunut tinggal aja. Nanti jangan gara-gara baca kunut lewat subuh, haram aja kerjanya itu. Maksiat namanya ya. Sah sholatnya, tapi haram. Udah lewat. Ya. Yang mana? Pajar hiji itu pajar dusta. Belum masuk subuh. Nanti kalau kau ke laut nampak pajar kan? Ini masuk subuh belum. Pajar hiji ini seperti kita nyenter ke atas, kan seluruh cahayanya kan. Nah gitu lah nih. Kalau pajar sadik itu memang merata di pinggir laut tuh. Itu masuk subuh lah tuh pajar sadik ya. Jelas nyata dia. Lurus saja gitu. Nah, itu pajar kijib namanya. Pajar dusta. Sudah? Udah Ki ya? Bukan tahajud lagi namanya. Iya, maksudnya kan belum masuk subuh. Kalau tahajud itu kan waktunya kan batas sampai subuh, Pak. Iya. Kalau bangunnya waktu itu melakukan salat tahajud masih bisa. Masih bisa pajar kijib kan? Ya. Nah, masih bisa karena belum masuk subuh. Nah gitu ya. Itu pun belum titik lagi jawabannya itu belum ya, belum titik lagi ya. Kita ini seharusnya banyak-banyak kodoan bukan sunat. Banyak kodoan kita ini. Ya. Kalau nggak dikaji macamnya nggak ada aja ya. Semalam kayak itulah sebagai Jumat, imamnya guru Al-Quran padahal, guru Al-Quran, khatib itu, guru Al-Quran banyak muridnya yang baca Al-Quran sebenarnya. Taksin itulah banyak. Tapi rupanya kebanyakan manusia ini ilmu yang dari kecil dibawa sampai dah tua, sampai besar. Yang itu kan dipelajari lagi, Al-Fatihahnya kan. Kan Fatihah itu rukun. Dia bacanya ghairil, bukan ghairil. Maghdubi alaihim gitu kan. Bi alaihim. Sah Fatihahnya, Heran? Nggak sah. Kalau nggak sah, berarti nggak sah gimana kan? Main juhuran lagi Pak. Guru Al-Quran itu. Kok bisa? Karena nggak dipelajari balik. Kita pun kalau kita pelajari balik, kacau bacaan kita ini. Tengok balik, bacaan-bacaan yang rukun dalam sholat. Yang rukun dalam sholat. Itu mungkin kalau kadang-kadang terdengar di telinga kita kalau kanan kiri nih ya. Kalau baca tahiyat itu mana? Betas sedikit hanya ya. Paling enggak itu. Kalau dia aja, menang caranya aja juga. Alif dati a, alif ta dati at ya kan. Ta dati ta. Kan itu. Enggak pakai ha, atta, enggak pakai ha. Haya sabdu bawahi, ya dati ya, attahiyya. Ini dengar kadang at-tahiyatul nggak sah. Ya aku nggak tahu kok, siapa suruh nggak tahu? Banyak kadang kira gitu. Alif ta sabdu dati atta dati ta atta. Hayya sabdu bawahi ya dati ya hiya attahiyya. Kalau at-tahiyatul tidak sah. Kenapa, Jal? Hah? Seteruslah bacaan apa? Rukun dalam salat itu ya, hati-hati. Salah baca, tidak sah sholat. Kalau tidak sah sholat, enggak, apapun yang bahasa itu enggak diterima. Sedekahnya tak diterima, doanya pedak. Ya apa ya, tergantung aja. Tapi rapatan kali kan. Kan yang lalu saya sampaikan, perempuan ini paling banyak meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau nggak belajar, bukan perempuannya, ya kita pun kena juga banyak. Betul-betul belajar, orang situ kuncinya. Nggak ada dosa lebih besar dari itu lagi. Makanya orang meninggalkan sholat dengan sengaja,
dosa sama dengan 1000 kali berzina. Tapi kebanyakan orang tua sekarang mikirkan udah pincar PR kok belum? PR bukan main ya. Kerasakan main. Kalau sholat udah capek kali dia tuh, kasihan. Nggak bisa, itu yang mesti kerasnya di situ ya, sholat itu. Itulah musuh agama, itulah yang meruntuhkan agama. Orang nggak sholat. Makanya kalau, tapi ini jangan bilang kita sama orang lain ya. Kata Nabi lebih baik tidur sama anjing daripada tidur sama orang nggak sholat. Gitu kan punya ya hadis ya. Lebih baik tidur sama anjing daripada tidur sama orang tidak sholat. Saking jeleknya orang nggak sholat itu. Bagus sama anjing tidur. Kalau diluaskan lagi, lahir pula anak apa namanya San? Entah kemana kau pikiran kau ya? Apa kau pikiran? Masih ini, tinggalkan dulu, ngaji dulu. Lebih baik tidur sama anjing daripada tidur sama orang tidak sholat. Takdir kan jadi anak apa namanya? San? Kok nggak pernah jauh? Makanya saya bilang jangan bilang sama orang ini berkelahi nanti ujungnya. Tapi kalau hadis itu gitu lah jadinya. Yang pandi kita dari dulu dari ajar dari kecil kalau makan ayo baca bismillah dulu. Baca bismillah ya kan. Doanya mesti baca tuh, baru makan. Baca dulu. Yang tua-tua ini banyak kali nggak baca bismillah masuk ke lampu. Mana lebih penting lagi? Mana lebih penting li? Baca bismillah waktu makan sama bismillah masuk ke lampu. Ke lampu ya. Alhamdulillah lah kalau katanya. Ikuti peraturan enak. Jadi kalau suami nggak baca bismillah, istrinya lah yang baca ya. Dan baca Yasin lagi. Memang kalau ditanya, boleh baca Yasin dulu? Ya boleh jawabannya ya, San. Masa baca Yasin nggak dibolehkan? Kalau kata Nabi baca bismillah, ya udah bismillahirrahmanirrahim, dah selesai. Kalau istri yang alim, yang soleh dia nggak diam aja, ya boleh pegang muka suami. Selama kali jawabnya ya. Dian, boleh pegang muka suami, istri? Boleh ya. Baca bismillah dulu bang, enak kan? Ya kau berbunga-bunga. Oh juga, gitulah dia. Baca bismillah dulu bang. Mana tahu suami lupa. Ya. Panggil pening. Oh dia enggak lagi. Bisa lagi Pak. Lah dia kalau suruh istrinya baca bismillah, udahlah lama kali kamu gitu. Jangan nggak bisa pilih. Itu makanya orang tua dulu dibilangnya, tapi nggak diajarkan sama anak kamu bertanya. Jumpa anak imban dan luar biasa, keras sekali kepalanya kan. Kata orang tua apa? Itulah anak nggak pakai bismillah tuh. Contoh anak nggak pakai bismillah kata orang tua kita dulu. Dah, anak pun nggak nanya. Ya memang gara-gara itu, karena setan ikut campur. Kalau nggak pakai bismillah, macam makan juga. Maka disarankan kalau makan nasi udah separuh makan separuh, tadi nggak baca bismillah, bacalah bismillah situ. Bismillah wal akhir ya, baca. Kenapa? Muntah setan tuh makan nasi kita tadi. Nah tadi sama deh kalau nggak baca bismillah. Apalagi dalam kelambu. Pernah kalian nengok anak yang kan masuk majalah tuh, apa beritanya begitu. Anak lahir mukanya berbulu semua. Pernah kan buka bulu semua. Nah, itulah gara-gara bismillah itu ikut campur dia. Jadi anak apa itu? Nah, baca bismillah. Jangan dekat-dekat ya. Udah, Heri. Untunglah kau ngaji. Sebelum masuk ke jenjang apa, udah tahu ilmunya kan. Cuman gak usah banyak kali baca ya. Kalau kata Nabi bismillahirrahmanirrahim, dah itu aja baca. Nah kadang-kadang orang ini banyak mencari lebih, tapi salah. Orang Rasulullah pun bilang sama istri Aisyah, ya Aisyah, kau jangan tidur. Hatamkan Quran dulu. Kerjakan haji.
sedekah sama muslimin muslimat. Kapan tidurnya aku? Kata Istiasah kan, baca qul Allah 3 kali sama dengan hatam Quran. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali sama dengan mengerjakan haji. Allahumma firlil muslimin al muslimat la ilaha illallah. Selesai dah tu ya. Ada juga yang bertanya, boleh baca ayat kursi? Ya boleh jawabannya. Yang paling bagus kau baca dari Alif Lam Mim sampai habis ya. Nah, kalau saya ditanya kayak gitu ya, jawabannya baca Alif Lam Mim ya. Nggak usah heran, nggak usah. Guru saya pun gitu kalau ditanya dulu. Tuan apa yang tuan baca itu ayat surat apa, ayat keberapa? Kau baca aja Alif Lam Mim, jumpanya kau tuh nanti. Kau suruh pelaku nyari. Sudah kali. Tengok kitabnya ya Heri ya. Ketujuh, waktu tahrim, waktu yang haram tadi ya. Nggak cukup dalam waktu. Baru 3 rakaat. Baik syar'i Allahu Akbar sembuh. Sholat teruskan, sah ya, tapi haram kerjanya. Nah, maksiat namanya itu, dalam waktu haram. Bermula awal waktu subuh itu, yaitu tatkala terbitlah fajar shadiq, yaitu guris yang putih pada tepi langit. Kapan itu? Kemudian daripada fajar kijib, yaitu guris yang putih pada bujur langit. Maka kelam pula dia hilang. Kemudian maka datanglah fajar shadiq, yaitulah awal waktu subuh. Itulah awal waktu subuh dia. Nah, ini pun begitu, bukan cerita aja ini. Kalau dulu sering telat sampai subuh, sekarang awal waktu. Udah sekarang naikkan lagi, sebelum waktu kita udah siap. Nah, nanti hasilnya kita sini ngerasakan. Kalau nggak kalian bikin nggak dapat hasilnya. Sebelum subuh bangun. Paling tidak subuh dengar bangun lah, jangan tidur lagi ya, bangun terus. Mandi. Kok mandilah coba. Dingin enggak, mandilah. Enggak dingin itu, mandilah. Nafsu kita bilang dingin, enggak dingin itu, mandi. Nanti kita rasakan sholat subuh tuh yang mandi sama enggak mandi. Tengok mal. Kenapa perintah Nabi kalau bangun tidur suruh cuci tangan dulu. Jadi bukan cuci tangan, mandilah bagusan ya. Kenapa suruh Nabi cuci tangan? Itu dari kaji kita ya. Karena tak tahu kau di mana tangan kau nginap, kata Nabi. Siapa yang tahu tangan yang nginap di mana? Kalau udah tidur. Tahu aja? Nggak tahu lagi. Tangan kalau kita udah tidur, tangan ini perhatikan lagi tidur. Tapi orang lah istri awak tengok. Kalau istri tengok suami, dia tidur tengok iya, jadi bangun nih. Tangannya tidur apa enggak? Membuktikan cakap saya ini, tidur apa enggak? Enggak tidur ya. Dia tempat gawat-gawat aja itu. Kalau kita lagi sadar, kita kalau ngaruh pun ala kadar aja gitu ya kan. Kalau lagi tidur, luka, berdarah. Darah itu hukumnya apa? Najis. Besok sebelum subuh nggak mandi. Itu dikhawatirkan. Kalau kita peduli dengan agama, maka Allah lebih peduli sama kita ya. Itu ada diskusinya gitu. Apabila hamba itu hampir kepada aku sejengkal, aku sedepa. Apabila hamba itu hampir kepada aku berjalan, maka aku berlari. Jadi, ini sekarang sebelum subuh udah duduk. Jikir-jikir, baca-baca, serah apa kita baca ya. Nanti sebelum subuh rasakan enak nikmatnya itu. Jadi sudah disampaikan, nggak dibikin, ya salah siapa? Kalau awal-awal itu kan banyak waktu kita kan, bisa lah baca sunat subuh, bisa lah baca tasbih malaikat, ya. Kan banyak dikerjakan, bisa. Itulah orang paling kaya seluruh dunia. Kalau mau diungkapkan siapa sih manusia paling kaya seluruh dunia? Orang yang mengerjakan sunat subuh, baca tasbih malaikat. Karena pahalanya dunia dengan isi-isinya. Ada yang lebih kaya dari itu lagi. Kenapa paling kaya? Kapan terima nanti akhirat?
Sampai Rasul menceritakan jumpa seorang sahabat yang kenapanya letoy kali. Kenapa kau? Kata Nabi. Nggak ada segenggam tepung pun di rumah ya Rasulullah. Oh, tidak kau baca tasbih malaikat. Apa tasbih malaikat itu? Itulah sunat subuh. Habis sunat subuh dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astagfirullah 100 kali. Bacalah itu. Sudah. Kalau nggak paham tanya, atau nggak cocok bilang, dan diam aja. Sadan adalah pada waktu subuh itu 6 waktu. Pertama fadilat, yaitu awalnya. Kedua waktu ikhtiar, yaitu hingga kabur-kabur siang. Ketiga waktu zawat, lagi tiada karhiyah, yaitu hingga ada merah tepi langit. Ya, tapi terbit matahari belum ya. Merah udah ada. Keempat waktu zawat harus, ya, karhiyah dan makruh pula. Itu nggak dapatlah sembahyang, kemudian maka keluarlah matahari. Pas-pasan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbitlah matahari. Pas-pas aja itu. Itu waktu makruh ya, waktu harus dan karya. Pas-pasan aja. Kan nggak enak gitu kan. Kelima waktu tahrim, yaitu tiada cukup sembahyang di dalamnya. Maka murid daripada waktu tahrim itu, ya, yaitu durhaka. Barang siapa sembahyang hingga gugur setengah sembahyangnya di dalam waktu dan setengahnya di luar waktu. Itulah makanya waktu tahrim haram ya. 1 rakaat dalam waktu, 1 rakaat lagi tidak, di luar waktu udah. Keenam waktu darurat. Hening aja, nggak ada yang bertanya. Ya, setengah dalam waktu, setengah lagi, Haram hukumnya bilang di waktu tahrim haram hukumnya. Tapi sah sembahyangnya ya. Maksiat namanya itu. Gitu ya. Izin Ustaz, itu nggak perlu dikode Ustaz? Enggak, orang sah. Yang dikode itu nggak sah. 1 rakaat dalam waktu, 1 rakaat di luar waktu. Haram kerjanya. Nah. Izin Ustaz, waktu sholat di awal waktu ini apakah boleh itu aja bukan sholat untuk mengejar kode? Coba ulang lagi. Sholat di awal waktu ini apakah boleh kita begitu aja kita langsung sholat fardu untuk mengejar kode? Untuk mengejar waktu? Boleh, kalau pertanyaan bolehnya boleh aja. Coba ikuti peraturan. Jadi ada 2 pendapat ulama, ya. Satu mengatakan kira-kira yang mana yang boleh ini masih muda kan? Kira-kira lama lagi Pak umur kau kan? Nah, kejarlah sama yang dulu, nanti baru kodo. Kalau saya udah tua, jangan, ya langsung sembahyang fardu. Nah gitu ya, pikirkan sendiri. Ada 2 pendapat itu. Kira-kira dapat di kodonya. Contohnya gini, ada seorang umurnya 25 tahun. Dia nanya pertanyaannya, baru sekarang saya sembahyang umur 25 inilah. Dia dulu nggak sholat. Aku adalah selama 10 tahun kau itu. Kan 15 tahun baru kita ditutup hukum syara ya. Jadi 10 tahun berarti dia meninggalkan sholat. Nah, kodolah itu. Cara mengkodonya terserah. Boleh setiap sholat dua kali. Subuh sekali, kodo sekali. Zuhur sekali, kodo sekali. Kita 2 kali. Sama selama 10 tahun habis lah ya kan. Nah gitu caranya. Karena kodo ini ada juga sunat kodo, ada wajib kodo. Wajib sholat, wajib kodo. Ada wajib segera, ada sunat segera. Nah, banyak ilmu lah masih tahu. Di mana jatuhnya wajib kodo dan sunat kodo? Ketiduran. Biasanya nggak terbangun kau. Entah apalah kerja kau lah kan. Biasanya kayak gitu sering ketiduran tuh pengantin baru itu ya kan.
Udah kesiangan, bukan kau sengaja memang. Nah, ini sunat segera. Kalau sengaja tinggal, nah itu wajib segera. Wajib qada, wajib segera. Kenapa kesiangan? Main game aja. Asik nengok posting foto aja ya. Kesiangan. Ini wajib qada serta wajib segera. Macam mana? Ya. Saya nggak nunjuk orang. Terserah aja. Sampai mati HP itu ya. HP berbuat berasa deh. Nah, itu aja. Sampai HP itu mati sendiri. Saya nengok itu aja. Melekkan lagi mata tuh. Mati. Tidur. Nah, lewat subuh. Nah, ini wajib segera, wajib qada, wajib segera. Di waktu itu juga kita kerjakan. Ya wajib segera gitulah. Apapun nggak boleh kau kerjakan. Nonton TV haram, makan haram, semuanya haram pokoknya. Orang wajib segera. Ingat mana wajib? Dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa. Itu wajib segera itu. Nggak boleh macam-macam kegiatan. Wajib segera itu. Jadi kalau itulah kelas kita jauh kali ya. Kalau para sahabat, nah ikut aja dalam sembahyangnya sedekahnya sama kambing-kambing, mau berapa ribu kau tak peduli deh ya kan. Nah jadi kalau dalam sembahyang nampak HP tadi, nampak foto cuman HP itu, dia apa ya HP ini? Nah gitulah. Oh jauh kali di bawah ya. Tahu sadar sini lah, astagfirullah. Sadarlah sini. Kena ukur diri sendiri ya. Tahulah kita di mana posisi kita ya kan. Udah sampai kelas wali itu? Belum ya, perasaan wali ya kan. Bukan tanggung-tanggung korbannya itu. Ibrahim bin Adham itu seorang raja yang kaya. Tapi tinggalkannya kerajaannya itu. Nah gitu. Nggak jadi wali lah dia ya kan. Kalau ninggalkan jualan donat jadi wali. Nah gitu ya. Kita kadang-kadang dapat ujian sedikit mundur. Hadapilah ujian itu. Kalau mau naik kelas. Apa bikinkan kita menguatkan kita mengikuti ujian terus saja? Kenapa? Karena mustahil pada akal kita Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Mampu, terima aja. Ya. Bisa jadi nanti hari datang janda anaknya 5 ya. Itu pun mesti ngandung pula lagi dia. Entah dinikahin apa. Mampunya kau itu ya. Ya, dia jadi wali Pak. Bukan tinggal kerajaan, tinggal janda nggak berani Pak. Diam aja. Kau udah pegang pedoman kan ladang amal, udah pegang ladang amal. Mau jadi wali. Tapi dia orang menggelar, bukan dia yang wali, orang menggelar dia wali kutub ya kan. Iya, itulah wali kutub Pak itu. Apa yang tinggal janda orang kan. Dia cari dosa kau dapat pahala ya. Maka dalam kehidupan kita ini kuncinya apa? Di sholat itulah. Betul kan sholat? Sholat di awal waktu udah ulang-ulang saya sampaikan. Kenapa orang harap tuh kok kaya-kaya? Itulah dia. Dia berjualan macam mana pun tak peduli dia. Kalau kita lagi Allah Akbar, udah mau habis pun ya azan tadi. Cepatlah udah mau sholat ini ya. Masih awak nawari lagi barang awak. Sana kan nggak gitu, nggak peduli orang tuh ya. Ambil kain bentang dah tutup ini gitu aja. Karena takut dia dicuri-curi orang nggak ada. Kenapa? Karena yakin kita ngerjakan perintah Allah Ta'ala. Allah pasti tolong, pasti jaga. Nah, sampai kayak gitu ya. Jadi siapa yang yakin mau ngamalkan dapatlah. Kalau nggak yakin nggak dapat. Cerita-cerita aja. Masih berpegang yang dulu juga. Maaf, ya Ustadz itu bisa lawak mana udah nggak dapat lah itu dah. Ya. Yang disampaikan Nabi yang bisanya kita ini semua. Kalau Rasul nyuruh berarti bisa. Kalau nggak mampu kita kan sampaikan Nabi, sia-sia lah ya.
Itu makanya dipahami dari ini, makanya nggak ada orang yang ngaji yang susah, senang-senang semuanya. Orang kaya semua, minimal kaya hati. Aku kok nggak kaya, nggak duduk kajinya. Jadi tadi ada janda, dia rajin ngaji memang. Mau kerja, ngapain mau kerja? Dia bilang. Selama ini cuman aku nggak terlalu. Memang iya sih, udah diam aja. Anaknya tiga orang, nggak ada kerja. Nggak usah kerja, Allah tahu ibadah cukup betul-betul. Baru dibilang sama anaknya semalam, Dek, beras kita habis. Dah tadi datang beras 1 boni sama telur 50 butir. Nah, mau kan udah. Aja saya bilang. Ibadah aja lah kok. Lah pun Nabi bilang gitu kan, kerja aja akhirat, dunia itu ngikut. Kejar dunia, akhirat nggak ikut. Nah, tinggal kita pilih bagaimana. Asal jangan salah paham kaji lah. Udahlah kejar akhirat di masjid aja kan, dipukuli serina, disuruh keluar ya. Keluar. Suruh kerja. Makanya kalau kita yang udah ilmu, udah untuk ilmu ya. Kalau orang untuk ilmu, ya 24 jam itu ibadah semua. 24 jam, bukan 1 jam lagi. Cuman lah ngaji seminggu sekali, nggak macam mana, pakai ilmu lah. 24 jam itu ibadah semua. Innamal a'malu binniyat kata Nabi. Tidak kebilangan ibadah itu melainkan dengan niatnya. Niatnya apa? Tadi sholat maghrib tidur sebentar. Apa niatnya? Supaya jangan ngantuk, mau ngaji nanti. Supaya jangan tidur kan. Nah, apa hukumnya dia tidur tuh? Wajib. Dapat pahala wajib. Nah, begitu seterusnya. Apa lagi? Keluar dari rumah mencarikan nafkah. Mencari nafkah hukumnya apa? Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat baca bismillah keluar. Sampailah atasku mencari nafkah anak istriku ya. Takdirkan mati syahid itu. Karena mati dalam keadaan ibadah. Kan ibadah kan? Kalau nggak pakai niat, mati offside ya. Sana ada can besar, tuh banyak uangnya, untungnya banyak. Kejarlah dunia. Niatnya kejar dunia kan. Jadi kalau mati pun mati offside. Kalau dia ini, ya bismillahirrahmanirrahim, sampailah atasku kewajiban mencari nafkah anak istriku ya kan. Kalau belum lagi ya kan. Belum ada istri kau kan? Ada tanggungan. Ada tanggungan. Ada kewajiban saya. Ada kewajiban. Niatnya kayak gitu. Ibadah terus sampai kau pulang kerja. Ditakdirkan mati kalau dalam kerja itu mati syahid. Kenapa dia mati syahid? Mati dalam ibadah. Nah kan enak kali agama ini kan. Tergantung niatnya lah. Malam ini paling untung syahsat lah. Ya. Karena kata Nabi 1 orang aja. Kalau kita padilat ya. Untuk alas kelas anak-anak ya. Kita ngerjakan perintah aja. Kalau kelas anak-anak kan niat padilatnya apa? Kalau gak ada padilatnya nggak mau dia. Anak-anak kan gitu, kan rajin disuruh, kalau banyak ada upahnya. Kita jangan, kita tahu aja cukup. 1 orang aja tabu datang ke rumah ini, sertanya 1000 rahmat. Dan Allah menghapuskan dosa keduanya. Enak kali kan? Nah, bahayanya pun banyak. Jadi enaknya aja. Bahayanya dari segi mana itu? Dalam mati aja nih, dalam mati. Orang ini ngaji-ngaji nggak ada bawa gula pun. Habis semua pahalanya. Bukan yang malam ini, semuanya habis dari hari itu. Dan coba-coba ada. Karena dari altar semua ini kan, jangan. Kita ini betul-betul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah menghapuskan dosa semuanya. Hebatnya ngaji ini, maka gue heran kita kalau rintangannya banyak sama orang ngaji ini. Semua binatang di darat, di laut, di udara, semua mohonkan ampun. Selangkah dikira ibadah setahun yang diterima. Ibadah kita terima apa tidak, jawab sendiri. Jawab sendiri aja, karena kita yang tahu ukurannya kan. Cacat apa tidak ya. Sedangkan sahabat yang 4 itu pun Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Utsman, kata Nabi, cobalah sholat kalian dari takbir sampai salam, tetap ingat bahwa Ta'ala ku hadiahkan serban kuning, kata Nabi. Bayanglah Abu Bakar. Selesai coba Abu Bakar, nggak dapat. Umar nggak dapat. Utsman nggak dapat. Ali senyum dia. Kenapa kok senyum? Udah tinggal cekam salam aja Rasulullah. Udah selesai sholatnya kan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi belum diucapkannya. Karena sholat ini kan diawali dari takbir, disudahi dengan salam kan. Tapi dia belum mengucapkan salam. Dalam artinya gini, sama akulah serba Nabi itu. Masuk juga? Kalau kita ini apa nggak masuk? Ya. Lagi sholat belum masuk orang ya kan? Pernah nggak? Pernah. Kalau nggak pernah, kau bilang dusta lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kau masuk juga ya kan? Bisa lupa rekaan kan? Gara-gara itu kan? Nah, itulah kelas kita ini ya. Kalau wali, yang sebenarnya wali, apa kata Rabi'atul Adawiyah? Sedetik aja aku lupa pada engkau ialah kafir aku. Tanggung-tanggung ya. Kalau aku takut, ibadah kira takut ke neraka, masukkan ke neraka aku ya Allah. Nah, betul-betul Allahumma anta maksudi warido komat lubi. Sama-sama kita minta Allah Ta'ala. Terus kita pertolongan dalam segala hal apapun ya. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya upayaku ya Allah, tolonglah aku apa aja. Itu dia ya. Jadi Ustaz, kalau Allah pahala yang dari angus itu mana kembali Ustaz? Apakah berzikir atau bagaimana? Nah gitulah. Nah, saya suka bertanya gitu. Karena waktu kita sempit, ya. Tunggu bentar ya, gak usah buru-buru lah ya. Bentar ya saya jawabnya ya. Saya dulu pun kayak gitu, nggak terangkat kepala saya gitu. Karena kalau datang kayak gitu di hati kita maksiat batin itu lebih jahat daripada maksiat zahir. Habis waktu bakar nggak ada pahalanya. Tertuduh lah saya. Kenapa kau selalu kata guru? Ya macam mana lah Tuhan? Kalau saya perhatikan tiap hari kalau nggak takabur, ria, ujub, terkena kepada puji, maksiat batin semua itu. Habislah semua pahala. Macam mana api membakar kayu yang kering? Terbakar semua. Nah, cuman itulah kelebihan menuntut ilmu. Apa kelebihan orang menuntut ilmu ini? Kalau orang menuntut ilmu tahu dia salah, ya kan? Kalau nggak menuntut ilmu nggak tahu dia salah, santai aja lah dia. Maka banyak orang nggak sholat. Kenapa? Dia nggak tahu saya salah. Nggak salah dia sholat ya kerjaan rutin aja. Sholat nggak udah gitu. Itu nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu nggak berani dah. Nah, jadi gimana yang udah terbakar tadi? Astagfirullahaladzim. Istighfar banyak. Itu pahala kita tadi sudah terbakar memang. Terbakar gak baik lagi. Jadi supaya mendekatkan paham, taruhlah kira-kira pahalanya 10 juta ya. Kalau kau astagfirullahaladzim dibayar 100 juta, mana kau mau? Pahala itu terbakar udah. Tapi istighfar kalau kena kesadaran kesalahan kita itu bayarnya 100 juta. Nah, itulah kelebihan orang untuk ilmu ini. Jadi yang Ustaz ajarkan 300 berzikir subuh, setelah sholat subuh dan sebelum maghrib. Itu penjelasannya seperti itu berzikir. Apakah dengan selain berzikir itu bisa mengembalikan amalan? Kalau amalan kita itu, makin jangan terpedaya dengan amal. Kan dalam kitab Majmu' disebutkan jangan terpedaya kalian dengan amal kalian. Terpedaya kenapa? Kita pikir kita yang beramal. Enggak. Semata-mata kurnia Allah Ta'ala aja. Kalau nampak kita amal kita yang kerjakan, ujub lah namanya. Terbakar lah semua. Hebat juga Advinari ya. Banyak amal aku zikir 300 kali udah aku kerjakan. Ini sudah, ini baca Quran lagi berapa juz ya. Nampak amal ibadah kita, itu terbakar semua itu. Namanya ujub. Ria menunjukkan amal ke orang lain, cerita. Itu ria. Nah gitu ya. Udah Roni. Nah, itulah kelebihan orang nuntut ilmu. Tahu dia terjatuh, istighfar lah ya. Astagfirullah. Makanya kita itu mau kita kaji diri lah. Itulah perlu belajar ilmu tasawuf ya. Banyak kali dosa kita sama keluarga kita ya. Dan kita pikir udah paten kali, enggak. Saya tanya sama ada murid saya itu, dia kerja pabrik. Berapa UMR? 3.800.000. 3.800.000 kan.
Udah supaya mudah ngiranya, makanya banyak jalim sama keluarga saya bilang. Jadi kalau 4 juta, merokoknya satu hari 25.000. Setahun berapa? Sebulan berapa? 750. Uang kantong dia selama sebulan, suami tadi berapa? 500. Banyak kali udah, yang mudah ngiranya aja lah. 750 tambah 250 lah. 1 juta ya kan? Tinggal berapa itu? 2.800.000. Tadi gaji UMR 3.800.000, udah kira 4 juta lah, potong juta tinggal 3 juta ya kan. Yang lain nggak usah lagi, yang mudah-mudah yang eranya. Yang 3 juta tadi lah untuk biaya hidup ya, anak 4 orang, itu dikendalikan istri. Yang paling banyak makannya anak apa bapaknya? Bapaknya lagi. Yang banyak makan ikan bapaknya apa anaknya? Bapaknya juga lagi. Kasihan kan perempuan kan. Muliakan perempuan itu. Kalau mau dimuliakan sama apa? Gak usah takut-takut sama istri. Makanya saya bolak-balik juga saya sampaikan, jadikan istri itu ratu dalam rumah tangga. Jangan jadikan babu. Salah besar kita itu. Salim nama itu ya. Udah capek-capek dia kerja, masih dihina lagi sama suami. Gak ada cantik kau sih, bukan kayak bedak apa? Kok bedak pula lagi bang kentut, aku nggak sempat katanya. Apa sih ngelebir kali? Yang dihina perempuan tuh, nah, kita lah yang menghiasinya ya. Sebelum ijab kabul itu tanamkan dulu, biar enak kau nanti. Kau di sini nikmatnya. Karena kalau orang nggak ngaji, siang dia bawa bawang, malam bawa balsam. Kalau orang ngaji, nggak apa-apa siang bawa bawang, malam wangi-wangian ya. Saya pernah tidur tempat abang saya sebelum kawin, saya tanggung lah. Kata kakak ipar saya, sini aja kau selalu tidur di kamar orang itu. Takut saya tidur sana. Maksudnya takut apa kali, banyak macam kuntilanak segala macam bilang. Orang dulu wanginya bunga melati memang. Bunga cempaka, taruhnya di bawah spray itu. Banyak bunga-bungaan, wangi lah emang. Awal dulu saya takut ya, ada hantu, ada kuntilanak segala macam. Habis tidur apa gitu. Sekarang ada parfumnya kan, wangi. Jadi minyak wanginya kita yang beli. Dan mengharapkan istri beli, enggak dibelinya itu. Kalau beli minyak wanginya. Mau kasturi, entah apa, minyak wangi apa yang kau jual tuh San? Dokha. Hah? Dokha? Dokha. Nah, itu pakai gratis. Semprot itu enak kan? Dan sarahkan istri, awal lah beli minyak wanginya. Ini kadang-kadang anggota HNI ini pun bukan sampai sabun HNI ya. Lifebuoy juga dipakai, jangan. Wanginya lain, ke batin wanginya ya. Kalau istri beli sendiri. Itu masalah ada bertamu tadi kan, macam bahasan itu bertamu kan. Tapi adab yang tamu ini kan ada juga kan. Oh iya, langsung aja pakai peraturan kok. Supaya menjaga orang yang tadi ini kan supaya jangan. Nah, kita tahu diri juga. Ini sekarang kita sebagai tamu nih kan. Nah, tahu diri lah kita maunya. Karena semua amal yang diterima yang ikhlas kan. Ada juga orang dia ngamalkan kaji lah macam Umar, sejak dia bertanya sama sahabatnya, kau kan sahabat aku. Nah, kenapa Umar? Tolong kasih tahu di mana salah aku. Nggak ada salah kau Umar, bagus sekali kau dah. Jangan gitu. Kalau sahabat kasih tahu salahnya apa? Oh, yang nampak aku kau masih 2 macam ada. Nah, alhamdulillah itulah aku nggak mau lagi apa. Makan berjemaah, jangan makan sendiri. Jadi Umar di palanya orang Umar yang singkat makan bersama. Jadi ada orang ngamalkan kaji gitu setiap Jumat, yang sebagian Jumat sama diajaklah ke rumahnya 4 orang.
makan di rumah si dia kadang. Bilang istri si dia makan ya, bawa yang 4 orang. Nggak usah banyak ya kan. Tapi yang 4 orang ini pun maunya tahu diri lah ya. Enak pula disediakan kari kambing, apalagi. Pokoknya enak-enak lah. Sampai 3 kali tamu udah. Apa yang punya rumah nengoknya? Nyesal kali kalau nyuruh satu nih. Hilang pahalanya, habis. Jadi maunya yang si tamu pun tahu diri lah ya gitu kan. Udah. Nanti kita dihidangi istri yang siasan lah ini ya. Kalau nggak salah saya roti jala ya kan. SP dibilang dulu di pagar dulu ya, jangan tamu lah jangan, sabar sendiri lah ya. Jangan pula nolak. Perasaannya udah kalian aja lah sini terima kasih. Usah sok kali ya kan. Pernah saya bikin gitu, saya kalian udah. Perasaan hebat kali kata yang punya rumah, nggak mau lah kau nolong abang ya. Mau terkejut saya. Jadi kalau ada saudara kita bawa makanan, makan. Kalau nggak kita makan, baru kita nggak mau nolong dia. Nah gitu. Tapi nolongnya jangan banyak-banyak kali pula. Kan ada pertimbangan semua itu kan. Yang ngasih pun, karena yang ngasih pun luar biasa tusan. Satu suap aja dimakan sama tamunya itu. Ikhlas karena Allah, pahala seperti haji dan umrah yang mabrur. Apalagi dimuliakannya jamuan itu. Dimuliakannya ya. Nah, sama seolah-olah dia menjamu 60 orang nabi. Itulah padilannya. Tanggung 60 orang nabi. Memuliakan makanan ya. Jadi kalau mau tahu yang mulia yang mana, kita tahu yang nggak mulia. Ada juga orang ngasih makan ke rumah, tapi mikirkan ada nasi semalam banyak lagi, sayang terbuang. Udah, nah, udah melihat. Udah kan mudah aja kan jawabannya kan. Tadi pun ada juga yang ngaji gitu. Tamatan yang banyak panjang kali cakapnya. Saya diamnya aja mas sekali saya udah terus lagi. Udah, apalagi kita pikir biasa sekali jawab aja nih saya bilang. Saya udah nggak sabar kali jawabnya nih saya bilang. Karena baru nomor 1, nomor 2 banyak di pertanyaannya. Cuman supaya mendudukkan kaji ini tenang bisa apa gitu. Nggak sibuk dengan dunia ini deh, kan. Terus apa lagi sambung lagi, tanya lagi. Mereka kasih kesempatan. Udah sudah. Nah, apa kata Allah Taala? Wa ma halatul jinna wal insa illa liya'budun. Sepatah aja sebenarnya jawabannya. Ya surah Al-Ta'ala bukan kerja sekarang enggak. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepada kau ibadah. Jangan salah paham. Karena kerja pun ibadah. Nah, tadi kan saya bilang ibadah kan. Semuanya ibadah, tergantung niatnya. Ngerti orang ini ya. Innamal a'malu binniyat, tidak kebilangan ibadah itu menentukan dengan niatnya. Niatnya apa? Hah? Kita menangkap dari rumah untuk mencari nafkah itu ibadah. Udah. Jadi kalaupun kita dalam mencari nafkah itu kita dapat keuntungan, kita pasti dapat pahala syukur. Walaupun kita tidak dapat, apa kita bisa dibilang dapat pahala sabarnya? Makanya kita kan tidak setiap hari itu ketika saya penjualan itu setiap hari ya. Walaupun tidak ada hari keuntungan, kita hanya dapat istilah pas-pasan aja lah. Terus? Jadi dengan sabar kita menghadapinya itu dapat pahala sabar ya? Ya dapat lah. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, semua dapat. Syukur dapat sedikit. Jadi dengan kita berdoa sebelum melanggar itu dapat pahalanya. Kau kan orang dagang kan? Ya. Maka kalau orang Yahudi sama orang Islam berdagang. Kenapa orang Islam kok bisa laku? Jualannya kok mewah kali di Madinah itu ya? Kenapa orang kafir pun ya kok? Kenapa kata Nabi jangan pas-pasan nih bang, lebihkan. Orang tua kau masih hidup udah 2? Masih. Kalau orang tua yang udah meninggal, telur puyuh sebiji lebihkan 1 kenapa? Ya sampailah pahala ke orang tua aku. Tiap hari nyalingin itu. Nggak rugi, nggak. Makin menjadi. Nah. Kalau sasen jual korma memang udah kemasan ya, nggak main timbang-timbang. Kalau timbang itu korma lebih kan. Itu makanya ada orang jual ikan di pajak itu. Ikan dia salah satu
tukang ikan yang paling mahal dia, mahal ikannya. Tapi laku kali. Kenapa? Timbangannya selalu lebih, nggak pernah pas. Lebih aja. Yang lain timbangannya kurang. Kok kurang timbangan kau, saya bilang. Ya nanti ditambah orang itu sendiri gitu ya. Bagus kurang aja dulu deh. 1 kilo dibuatnya 9 on. Ya udah nggak apa-apa. Nah, paling main testelnya udah. Dan di bawah orang ini pas kilonya padahal ya kan. Kok si apa tadi enggak yang saya bilang tadi? Kau kan orang tua masih hidup, udah meninggal Pak. Kenapa Bapak nanya? Tiap hari kau sedekah sampaikan sama pahala sama orang tua kau niat kau. Nabi yang bilang. Nah, dia timbangan nggak mau pas lebihkan aja, lebihkan sedekah kau namanya kan. Nah, sampai ya sampailah kepada orang tua kau, bahagialah orang tua kau itu. Nah, gitu. Nah gitu ya. Banyak lagi riwayat-riwayat cerita-cerita seperti itu ya. Untunglah yang masih ada orang tuanya, cepat-cepat bakti. Surga bukan hanya di bawah telapak kaki ibu, tapi duit di tangan kanan ibu. Kita kan itu yang bikin pening gak ada duit kan ya. Yang bikin orang selalu pening, pitam segalanya gak ada duit. Bertengkar rumah tangga gak ada duit kan. Kalau ada duit, selesai semuanya. Bahkan itulah obat paling ampuh, kalah HNE. Sakit apapun ya. Pening kali kepala bang, tunjukkan uang 100 teman. Nah, baik, nggak diminum-minum. Apa lagi? Pasal pada menyatakan syarat wajib mengerjakan sembahyang itu 4 perkara. Kalau nggak ada satu udah kalau sembahyang nggak berdosa, ya. Syarat wajib mengerjakan sembahyang 4 perkara. Satu aja nggak ada syarat, yang nggak usah sembahyang nggak berdosa, ya. Pertama Islam. Orang Islam apa bukan? Oh Islam, berarti ada syarat satu. Kudu akil, berakal. Kalau gila nggak usah sembahyang nggak berdosa. Jangan gila-gilaan ya. Memang gila nggak sembahyang nggak. Ketiga balik. Memang sudah dewasa. Keempat suci daripada haid dan nifas. Dan demikian lagi tiada wajib atas kafir yang asli mengkodok sembahyang yang dahulu daripada masuk Islam, melainkan atas orang yang murtad juga. Jadi kalau orang kafir masuk Islam nggak perlu dikodoh, udah bersih semua dosa ya, bersih deh, putih, bersih. Ada. Kecuali orang murtad masuk Islam lagi dia, nah kodohnya lah selama murtad itu. Dan demikian lagi tidak wajib mengkodoh sembahyang atas kanak-kanak dan orang yang gila, melainkan murtad yang gila dua. Dan demikian lagi tiada wajib mengkodoh atas orang yang pitam, melainkan orang yang mabuk dengan taksir sengajanya ya, dua. Sengajanya memang. Nah, kodolah itu nanti ya. Nah, sudah ya, ini sampai sila kaji kita ya. Sah dan udah Heri. Udah kau tandai. Kalau payah nandainya koyak. Jadi orang pingsan tuh nggak wajib order ya? Enggak lah, orang nggak akal ya. Sampai keluar waktu sana terus kalau dia Nah, masih dalam waktu semuanya wajib sembahyang. Masih di situ lah muncul dia waktu darurat udah. itu darurat. Pas sedikit kali udah waktu. Nah, jadi darurat ini itu darurat. Waktu ujur yang apa bisa dijamak itu jujur. Unsur itu. Nah, darurat. Jadi masalahnya dia ini kan karena profesi dokter. Kalau mau operasi itu ditaksir dia dapat di waktu sembahyang. Kebetulan ada masalah, jadi keluarlah waktu sholat tadi macam zuhur tadi keluar dia ke dapat asar. Jadi hukum dia itu di kodo atau Kodo lah.
Mana bisa nggak ada toleransi di situ, nggak ada jadwal main. Bukan jamak soalnya. Enggak. Itu makanya dalam ilmu tasawuf, kalau kita diambil maka jangan ambil yang pastilah. Kalau aku bedah nih pasien ini, ya mudah-mudahan dapat lah waktu ini, kata dia. Tapi bisa jadi enggak, bagus tunggu siap waktu aja. Kapan yang nanya operasi? Makanya kalau dokter beragama dia ke operasi kapan? Habis main isya. Karena panjang waktunya kan. Biar operasi itu waktu yang paling enak. Kalau orang dokter yang alim ya. Jangan waktu masuk maghrib. Pendek kali waktu maghrib kan. Di antara 5 waktu yang paling pendek kan maghrib. Tinggal sholat, haram lah kerja dia. Karena ada pendapat ulama itu mengatakan Nabi itu pernah menjamak sholat, tapi dia nggak melakukan safar, nggak ada perjalanan aja. Ya. Contoh jadi orang di situ katanya boleh dijamak kata dokter. Sudah, itu hadisnya sudah mansuh. Maka Islamnya banyak hadis sudah mansuh dipakai orang terus enggak. Dulu laki-laki boleh ngecat rambut hitam, masa zaman Pak perang sabilillah nggak diharamkan. Tapi hukum itu mansuh udah. Kenapa? Maka orang kafir takut dengan tentara Islam muda-muda kali, rambutnya hitam ya kan. Padahal udah tua, pakai dicat rambutnya, nggak ada ubannya lah ya kan. Mansuh udah hukumnya. Tadi pun jamak itu masih jauh lagi, orang mau kumpul pun jauh. Jamak boleh lah, nggak musafir pun. Boleh jamak mukosor pun, karena jauh jaraknya. Tahu lah Mekah. Bukan macam kita sini, masjid di mana-mana ada. Perjalanan jauh ya. Orang itu luar biasa makanya. Soalnya masjid jauh datang sana, bau panas. Di sana kejadian tadi ada gunung, sekarang nggak ada gunung, hilang gitu kan. Orang gunungnya pasir, padang pasir. Misalnya kumpul jadi gunung, nanti udah hilang lagi ya. Itu yang tempuh orang itu berabu segala macam. Boleh jamak. Kita ini nggak ada alasan. Sudah ya. Jadi banyak ada hukum-hukum itu yang sudah mansuh hukumnya. Nggak ada. Apa yang dimaksud dengan maksud? Masuk nggak dipakai lagi hukumnya. Udah. Nah, supaya jangan panjang kali pertanyaan kau. Kitab ini semua 104 buah kitab. Yang 103 udah mansuh hukumnya. Artinya nggak dipakai lagi. Semua ada di Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada mansuh sampai hari kiamat. Udah. Nah, kan mudah jawabnya kan. Kitab ini semua 104 buah kitab. Yang 103 sudah mansuh hukumnya. Wajib iman aja tapi nggak dipakai hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.